tepatnya di depan sumur tua itu. Putih, tinggi, berambut panjang, tapi nggak kelihatan mukanya. Kok apa tiap jam kok maju terus, kok kayak pengen masuk. Sosok itu udah ada di kursi, teman-teman. Sosok itu duduk di kursi. Nah, pas membuka mata itu, tiba-tiba sosok itu ada di kasur. Di antara kalian pasti pernah yang namanya merasakan teror. Entah itu teror dari teman, dari musuh, dari mantan, atau dari DC pinjol. Di video kali ini aku bakal ceritain ke kalian tentang suatu teror, tapi yang uniknya ini teror bukan berasal dari manusia, teman-teman, tapi berasal dari makhluk halus. Untuk kalian semua yang menonton ini di malam hari, silahkan pause video ini terlebih dahulu dan cek di bawah ranjang kalian. Pastikan semuanya aman, nggak ada yang mencurigakan. Setelah semuanya aman, kalian bisa play lagi video ini dan lanjut menonton. Selamat menonton. Cerita ini kisah nyata, teman-teman, karena dialami sendiri oleh mamaku. Jadi sekitar tahun 2005, mamaku itu hamil tua, anak ketiga. 1 bulan sebelum melahirkan, teror itu dimulai. Setiap aktivitas mama itu selalu merasa seperti dipantau, teman-teman. Jadi mama sholat dipantau, mama nyuci dipantau, mama nyapu-nyapu pun seperti ada yang memantau, teman-teman. Kejadian itu kurang lebih 1 minggu. Di minggu berikutnya, yang awalnya hanya memantau, nggak kelihatan wujudnya, tiba-tiba muncul ada sosok walaupun itu hanya bayangan. Jadi informasi untuk kalian, di seberang rumahku itu sumur tua, teman-teman. Nah, sosok itu muncul di seberang rumahku, tepatnya di depan sumur tua itu. Walaupun itu bayangan, tapi cukup jelas sekali, teman-teman. Teror itu dimulai bahkan sekitar pukul 3 sore udah mulai tampak sosok bayangan itu. Kejadian itu kira-kira berjalan 1 minggu lagi, teman-teman. Dan minggu berikutnya, yang awalnya itu hanya bayangan, tiba-tiba tampak sosok itu. Putih, tinggi, bajunya putih, tinggi, berambut panjang, tapi nggak kelihatan mukanya, teman-teman. Walaupun nggak kelihatan mukanya, tapi mama melihat sosok itu seperti tersenyum ke mama. Walaupun nggak kelihatan mukanya, tapi mama merasa sosok itu sedang senyum ke mama, ngeliatin terus ke arah rumah. Teror itu berjalan 1 minggu juga, teman-teman. Nah, puncaknya teror itu ketika mama pulang dari bidan sekitar pukul 3 sore. Sosok itu udah mulai muncul lagi, dari mulai bayangan. Pas mau masuk maghrib mulai kelihatan wujudnya. Nah, pas setelah habis isya itu, teman-teman, yang awalnya bayangan sosok itu ada di depan sumur, tiba-tiba maju, teman-teman. Sedikit demi sedikit, tiap jamnya itu maju terus. Mama bilanglah ke Abah, itu ada orang yang dari kemarin ngeliatin aku itu kok apa tiap jam kok maju terus, kok kayak pengen masuk. Abah bilang apa? Tenang, nggak bakal bisa masuk orang itu, setan itu. Jam menunjukkan pukul 9. Tiba-tiba sosok itu udah ada di depan jendela rumah kami, persis di depan jendela, dengan sosok yang lebih kelihatan jelas dari sebelumnya, teman-teman. Mama bilang lagi ke Abah bilang lagi nggak bakal masuk. Oke lah, mama percaya, tapi tetap was-was.
Waktu menunjukkan pukul 11, mama habis dari kamar mandi mau ke kamar untuk tidur. Jadi kamar mandi, kalau dari kamar mandi mau ke kamar tidur itu pasti ngelewatin ruang tamu. Pas ngelewatin ruang tamu itu mama nengok ke kursi, dan emang itu pas apesnya mama hari itu. Sosok itu udah ada di kursi, teman-teman. Sosok itu duduk di kursi. Mama buru-buru masuk ke dalam, dikunci itu pintu, disenggol-senggol. Karena posisinya pada hari itu, kenapa aku bilang apes? Jadi biasanya Abah itu nggak pernah tidur gasik, selalu jam 1 ke atas, jam 1 pagi, bahkan habis subuh baru tidur. Nah kalau mama itu paling jam 9, jam 10 udah tidur. Nah ini apesnya mama itu kebalik, teman-teman, jam tidurnya. Abah tiba-tiba jam 9 udah tidur. Nah mama ini sampai jam 11 malam itu belum tidur. Abah disenggol-senggol lagi. Abah bilang, tenang, gak bakal masuk kamar gak gitu. Oke lah, kalau mama saking takutnya mama gak bisa tidur. Mama bingung kan, gak bisa tidur, bingung. Terus gak tahu kenapa tiba-tiba mama ketiduran sebentar. Waktu ketiduran sebentar, nah pas sadar dari tidur sebentarnya itu, mama lihat sosok itu ada di depan pintu kamar. Walaupun pintu kamar itu tertutup dan model pintunya tuh nggak kaca, jadi nggak kelihatan kan, tapi mama tahu kalau ini sosok ini udah di depan pintu gitu. Apa disenggol-senggol lagi biar bangun, karena mama mau teriak-teriak, mama takut. Mama cuma nyenggol-nyenggol. Apa bilang apa lagi, tenang, nggak bakal masuk. Emang mas apes banget itu mama. Terus mama ketiduran lagi, teman-teman, ketiduran lagi. Pas bangun dari ketiduran lagi itu kira-kira pukul 1 ke atas, pukul 1 pagi ke atas. Nah pas membuka mata itu, tiba-tiba sosok itu ada di kasur. Jadi gini, teman-teman, karena kasur dari di kamar rumah itu hanya untuk 2 orang, sedangkan mama masih punya bayi, ada bayi kecil, jadi mama itu ngalah tidur di bawah di lantai, bayinya di atas. Nah tiba-tiba sosok itu tuh duduk di kasur menghadap ke mama, paham kan? Nah, mama nggak bisa apa-apa, mama cuma tutupan, mukanya tuh ditutupin bantal saking takutnya. Nah tiba-tiba sosok itu ngeliatin mama dan tangannya itu menjulurkan tangan ke mama gini, tangannya menjulurkan gini. Nggak kelihatan tangannya, tapi ya karena pakainya baju itu panjang kayak kebesaran gitu, teman-teman, tapi tangannya julurin ke mama gini. Mama nggak berani apa-apa, nggak berani buka mata sedikit pun, paling beraninya, tapi nggak berani benar-benar buka gitu. Itu cuma tutupan gitu, ngeliatin. Terus mama lihat ini orang kok senyum gitu. Tiba-tiba mama kayak nggak kepikiran seremnya gitu. Ini orang kok senyum, tapi mama masih sadar kalau ini setan, pasti nggak mungkin manusia kayak gini. Ini terus, tapi itu senyum ke mama. Karena gak direspon, sosok ini tiba-tiba nunjuk ke anak kecil, ke bayinya mama, terus nunjuk ke badannya gini, nunjuk ke bayinya, nunjuk ke badannya, nunjuk ke bayi gitu, terus sambil ngeliatin mama. Mama nyenggol-nyenggol Abah, dan Abah sama sekali gak ada respon, teman-teman. Entah itu emang disetting apa gimana, aku nggak tahu, apa memang pas apesnya mama. Terus karena saking takutnya mama cuma tutupan bantal, mukanya ditutupin bantal, sampai akhirnya mama tertidur. Keesokan harinya teror itu hilang, nggak ada lagi. Jadi puncaknya teror itu hari pertama itu, teman-teman. Hari pertama waktu mama pulang dari bidan, nggak ada kejadian aneh lagi.
buat mama. Tapi kejadian aneh itu ada di bayi ini teman-teman. Bayi ini tiba-tiba beda dari bayi-bayi yang lainnya pada umumnya itu. Yang bayi pada umumnya itu benar-benar kalau ditinggal ibunya dia nangis, ya sering nangisnya, entah itu karena sawan apa karena kaget atau kenapa. Bayi ini unik, ajaib. Setelah kejadian itu bayi ini benar-benar jarang banget nangis, bahkan dia nangis kalau nangis terus tiba-tiba tuh ketawa teman-teman, dia tuh ketawa sambil ngeliatin atas, ketawa. Nah mama itu kan kerja, setelah itu mama kerja apa juga ada kegiatan, jadi bayi ini benar-benar ditinggal itu bisa teman-teman, benar tinggal paling cuma diawasin sesekali gitu, benar-benar nggak ada nangis-nangisnya, nggak seperti bayi pada umumnya. Mungkin kalian ada cerita yang serupa atau lebih serem, kalian bisa berbagi dengan kami di email zakmal0714@gmail.com. Kami tunggu cerita seru dari kalian, siapa tahu kami bisa membacakan di segmen baru kami. Saya Inder pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.